anakmu bisa dipisahkan dari kamu. Sedih kan? Anakmu, kamu yang lahirin. Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Selamat malam. Kali ini malam, sudah jam 7:30 gitu. Kita baru keluar. Yes, suamiku tercinta tersayang ikutan. Sudah pulang teman-teman, puji Tuhan. Jadi, ya gue udah. Jadi yes, kita mau makan dulu. Suami tadi nyampenya pagi ya, siang. So ya, sekarang kita makan dulu. Stay tuned. Here, right? No, I don't think so. You're gonna eat Indonesia? Maybe. Ibu-ibu Indonesia. Hah? Hah? Dia online? Aduh. Oh, dia online? Oh, emak-emak Indonesia. Kenapa ngantrinya melebar, tidak memanjang? Ada poroh emak-emak. Gen terkuat, ras terkuat katanya. Cek dulu. 30. Bapaknya aku setiap hari bad mood, nak sayang. Nggak enak badan ya? Oke, ke sana mama. They didn't bring water, eh? You have a lot of water in the hotel. Yes. You have to finish it first. Hari ini saya makan lagi geprek, ayam geprek sambal hijau. Suami nasi uduk. Oke. I hope you enjoy. Think so? Ya. Ya. Kita makan. Bapaknya udah mulai duluan. You not have good quality sleep, that's why you got headache. Sleeping time just chaos. Oke, mari kita makan. Belum kerupuk hai? Kerupuk? No? Langsung makan. Udah doa ya. Tangan, sudah cuci tangan. That's why I asked you to eat with me. It's a lot. Tempe, tahu. Guys. Again? Huh? Again? Huh? You don't finish your food, Marcus? Huh? Quick like that, the chicken. Makan dulu ya. Oke, sudah balik ke kamar, ke hotel karena Markus lagi nggak enak badan katanya. Katanya apa? Sakit kepala. Kayaknya kurang tidur. Dia tuh, aduh, kacau balau. Kita nggak muter-muter lagi ke mall karena udah tiap hari juga ya, bosen. Paling yang diliatin tukang parfum yang maksa-maksa terus untuk beli parfumnya. Tuh, mau berapa parfum dibeli ha? Setiap gang ono parfum. Setiap gang ono parfum. Ya, terus ini saya mau kasih cake buat suami Markus, sisain buat papanya. 2 slices karena kemarin belum ini kan pas ulang tahun Markus, papanya belum cobain, belum makan maksud. Sekarang kita mau ngapain ya? Kita bercerita ya. Ntar ya, saya siapkan posisi dulu. Yes. Markus.
Ya sekarang santai time, sudah ambil posisi, ambil snack. Ini snack harus yang di bawah suami saya dari Norwegia. Hanya ada di Norway teman-teman. Gila, suami saya nggak ngerti saya. Dia di Norway bawa oleh-oleh dari Dubai. Kan kita Dubai bawa oleh-oleh dari Norway. Bapak ke sayangku, cintaku. Ini nyam ya. Ini kayak rasa apa ya? Kayak ada salty. Tapi ada coklatnya. Kayak jagung. Is it corn? I'm pretty sure it is. Yeah, it is nice. Jagung itu teman-teman. Jagung balur coklat, terus ada kayak rasa salt. Ini mengingatkan saya sama jajan apa dulu ya? There's Indonesian also snack like this. What is called? Twister? Apa twist? Apa? Lali aku jangan. Twister? Is it Twister? No, Twister is the cherry ropes. Pokoknya ada lah. Pokoknya ada itu yang jajan kayak dulu, saya inget. Lali aku apa jenengnya. Pokoknya tuh kayak gini rasanya, kayak snack jagung. Is a Twister, right? I'm so good. I remember that was my childhood snack. Really? I want the cassava chips. It was like salty and sweet at the same time. It's nice. It's crunchy. Also. Now you know the Indonesian snack though, the wafer with cheese, ketchup, but it's sweet. Tenggo. Was it that? It was so good. This one. Ada mesin. Aku nggak bisa lihat kalau kayak gitu. Bukan itu. No? Bukan itu. This one? Twister things? Enggak. Enggak. Salah, bukan itu namanya. Itu coklat. Ambil lali. Yang ingat teman-teman, boleh kasih tahu saya. To remind me. Ya. Saya mau cerita apa ya? Sambil cerita ya teman-teman. Oh ya. Ada komen. Saya mau bahas tentang netizen itu. Yang komen tentang short video yang saya upload di YouTube channel saya tentang Justin pakai mini dress, black mini dress. Dan pada saat itu saya suruh ini kan mau beli sikat gigi ya, sikat gigi. Nggak tahu ya, pada waktu saya nggak punya sikat gigi teman-teman. Pada saat itu sebenarnya sikat gigi itu selalu di refill. Tapi nggak tahu 2 hari itu kenapa nggak ditaruh, mungkin kentean, mungkin kehabisan stok, saya nggak tahu. Dan ya nggak mungkin dong saya nggak sikat gigi, ambune apa ya, jangan. So saya suruh ini Justin beli sikat gigi karena dia yang paling berani anaknya. Juga yang duanya masih ini ya. Justin kalau masalah siap-siap dia duluan, dia mandi duluan gitu-gitu ya. Yang lainnya pada masih siap-siap gitu. Jadi biar cepet lah, soalnya waktu itu mau keluar, jadi saya suruh dia cepet aja karena cuma di sebelah ini teman-teman, nggak ada 1 menit 2 menit gitu kan. Jadi dia pakai itu black mini dress gitu. Ya sebenarnya saya nggak masalah, dia mau pakai apa aja terserah, kan nothing wrong. Yang penting jangan telanjang di jalan, jangan pakai rok sing ketok silite gitu kan. Fine, totally fine. Saya nggak pernah teman-teman melarang-larang anak saya itu. Rasanya dilarang-larang itu nggak enak teman-teman, karena saya sendiri orangnya nggak suka dilarang. Jadi jangan melarang seseorang itu, sepanjang itu masih wajar ya. Dan baju Justin itu sangat wajar. Tahu nggak teman-teman, di Dubai ini memang Muslim country ya, tapi lebih ini ya, nggak strict gitu ya, maksudnya lebih terbuka gitu ya. Kan yang dijual juga turisnya kan ya, banyak tempat-tempat wisata, jadi banyak wisatawan dari barat pasti kesini. Dan tahu kan orang barat gimana cara berpakaiannya, lebih gila. Dan ya
saya nggak ada masalah, it's okay, that's fine, totally fine, that's their body, mau pakai apa aja terserah. Saya nggak ada pandang negatif ya buat orang-orang yang berpenampilan terbuka ya, seksi. I like it if their body supporting, why not, kan? Kadang bukan untuk showing others kan, untuk apresiasi diri mereka sendiri. Oh, you been good, you doing great job. Jadi kayak mereka mungkin nge-gym, makannya bagus gitu-gitu. Jadi untuk apresiasi diri mereka sendiri. Ya, it's totally fine mau pakai baju apa, as long as you pede. Kamu yang tanggung jawab untuk bodymu sendiri. Jadi di sini totally fine. Foreigner, orang barat semua pakai baju apa aja terserah. Appropriate ya. Ya, tapi ya begini teman-teman. Emiratinya sendiri itu cuma ini ya teman-teman, 10% penduduk aslinya ya, 10% saja. Jadi yang 90% itu apa ya, pendatang, imigran yang berbagai negara. Tapi mostly itu kebanyakan di sini tuh kayak Filipina, terus kayak Pakistan, Bangladesh, India, Indonesia ada sih, tapi ya nggak terlalu banyak gitu ya. Filipina the most, Bangladesh, Pakistani, that one is the most. Jadi ya India, saya nggak tahu yang India yang mana, yang Bangladesh yang mana, yang Pakistani yang mana. Jadi yang saya sering lihat di jalan itu ya antara 3 itu ya. Dan banyak cowoknya teman-teman. Banyak cowoknya di setiap sudut, di setiap jalan tuh banyak. Laki-laki lebih banyak daripada perempuannya. It's very obvious. Banyak sekali gitu teman-teman ya. Wanita tuh ya bisa kita hitung dengan jari lah ya. Pokoknya kalau kita setiap jalan tuh pastilah ada laki-laki. Dan laki-laki di sini tuh saya berpendapat ya, laki-laki di situ tuh mereka tuh bekerja jauh dari sanak saudara, dari saudara mereka. Mungkin yang sudah berkeluarga, sudah menikah, mereka kan meninggalkan anak istri. That's so sad. Ya, tapi kan saya salut juga buat mereka ya. Mereka supporting ekonomi buat keluarga, dikirim ke keluarganya, okay? So I really respect for them. They doing really honest job, ya. Pokoknya mereka tuh kebanyakan di jalan tuh kerja apa ya? Kayak kerja tenaga gitu. Maksudnya buruh yang they do with their own physically ya. Physically like that ya. Aku nggak tahu tuh gimana cara ngomongin, takut merendahkan. Pokoknya ya buruh lah yang kerja, emang yang mengantar makanan ya, ada apa yang mengantar barang, pokoknya begitu gitu loh teman-teman. Pokoknya pekerja ini ya more physical lah ya. Once again I respect, they doing their honest job, really respect for them, itu sangat-sangat wonderful ya. So ya salah satunya ya itu teman-teman ya, mereka jarang sekali lihat cewek karena partner kerjanya itu laki-laki semua gitu, semua laki-laki. Masih mereka itu cangkruk itu di jalan-jalan, di sudut-sudut jalan, leha-leha kalau lagi istirahat gitu ya. Padahal yang panas juga dengan berpeluh-peluh keringat gitu, mereka cangkruk gitu, ada cewek lewat gitu ya, diliatin gitu ya. Ya nggak tahu what is in their head, tapi itu sebenarnya ya nggak boleh begitu teman-teman, nggak boleh kita. Itu sudah kayak apa ya, otomatis kayak catcalling ya. Yes, menurut saya itu juga sebagai catcalling. Is there's nothing wrong buat perempuan yang jalan begitu. Actually they are victim. The woman who passing by, actually they are the victim. Dan lagi saya tidak mempermasalahkan Justin pakai baju begitu, tapi karena saya tahu untuk kenyamanan, bukan mereka nggak bakal ngapain-ngapain teman-teman, pasti mereka nggak ngapain-ngapain, mereka cuma lihat aja, cuma ngelihat aja, karena rule di sini teman-teman, rule di Dubai ini sudah sangat terpampang jelas, dan itu pasti 100% itu sudah diterapkan, yaitu tidak boleh apa ya melecehkan apapun yang bentuk
harassment, abusement, semua itu pasti bakalan mendapatkan sanksi yang sangat fatal dan berat, dan kamu tidak mau membayangkan itu. Bayangkan seorang imigran bekerja mencari nafkah buat keluarganya, karena because of their own stupidity they have to repay buat sesuatu yang nggak worth it lah. Jadi ya balik lagi, saya nggak buat kenyamanan Justin, bukan karena saya nggak agree dia pakai baju begitu. It's nothing wrong about what they are wearing. You know what? It's not about the sexy dress, the open dress. Even woman wearing hijab yang tertutup pun, itu juga bisa di catcallingin gitu loh. Jadi it's nothing wrong. Jangan itu itu cuma pembenaran, alasan karena wanita yang berpakaian seksi. No, not at all. Wanita berpakaian berhijab pun, pakai apapun, tetap akan jadi sasaran catcalling. Jadi nothing wrong. Justru wanita yang di catcallingin gitu, itu mereka yang jadi korban gitu loh. Dan akun ini nih, dia bilang, what was the comment? Let me see. Dia bilang, kalau pakai baju gitu nggak perlu di Dubai, mau di Norwegia, di Indonesia juga bakal dinapsuin laki-laki lah, gitu dia bilang. Saya nggak tahu mau apa ya, mau ketawa, mau gimana. I don't know how I react for this kind of stupid comment. Have you been to Norway? Di mana? RT piro, gang piro, jalan opo? Jalan apa namanya di Norway? Kalau menurut saya, oke, saya talk about Dubai dulu. Apa dia bilang tadi? Kalau pakai gitu nggak perlu di Dubai, mau dinner ya. Oke. Kalau soal nafsu, ya saya tahu semua libido laki-laki lebih tinggi ya daripada wanita ya. Kalau soal nafsu ya pasti laki-laki lebih bernafsu melihat lawan jenisnya. Kalau di Dubai ya, tapi bukan Emiratinya ya teman-teman. Just get the point. This is the immigrant, oke, pendatangnya. Yes, karena saya bilang tadi mereka jauh dari istri ya kali, lama nggak begituan, jadi sudah muncak, oke, di otaknya, mungkin sakit kepala atau gimana, makanya setiap lihat cewek motornya mendolo, but again, it's not about what they're wearing. They even do the same thing for those hijaber. Saya pernah lihat apa ya, Cinta Laura gitu ya, ada di, nanti saya ini ya taruh lagi di description-nya, gimana laki-laki itu hanya apa ya, kasih sih alasan aja karena wanita berpakaian seperti itu. No way, that's a cop, right? That's a liar. Just they don't know what they're talking about. Saya pernah lihat Cinta Laura ada, is it podcast atau kayak bukan podcast, kayak bincang-bincang gitu. Tapi nanti saya taruh di linknya di bawah saya. It's not about the wearing. Bukan tentang apa yang wanita pakai. Mau pakai apa aja wanita, she has right. Wanita bisa memutuskan baju apa yang dia sukai, dia nyaman, dia mau. Oke? Tidak ada itu alasan pakai baju seksi jadi laki-laki yang jadi syahwat. No way, it's not. Tapi bagusnya di sini di Dubai, mereka hanya melihat saja, mereka nggak berani touch karena tahu itu rule-nya bahkan kasih ancaman buat mereka sendiri. Oke? So it's not worth it. Dan saya tidak mau anak saya dilihatin seperti itu. Itu loh. Saya tidak mau anak saya dilihatin orang kayak gitu. This is not an object, dia manusia gitu loh. Makanya saya bilang pakai jaket bukan karena saya emak-emak yang strict gitu, yang gak open minded.
No. Anak saya pakai baju apa itu? Have I stop you to wearing something or like what you want in Norway like that? No, Have I ever stop you? Never. Ya, tidak pernah. Just terserah, totally whatever you like. Terserah. Jadi mereka melihatnya bukan cuma apa ya? Bukan cuma ya wis aku ngomong sebelak-belakannya. Lihat juga mukanya. Muka itu dilihat, teman-teman. Bukan masalah fokus ke atau apa yang kamu mereka melihat muka. Yang penting wedok dilihat. Pokoknya wedok lah. Ngene teman-teman, gini bukan karena ngelihat yang apa ya? Yang sensitif area, no. Ya, tapi kalau terbuka pun ya plus-plusnya, tapi kebanyakan kalau yang pakaian tertutup juga ya mukanya yang dilihat. Oh, apa sih ini dulu? Yes. Jadi itu aja concern saya. Not because I worry if something happen with her. Dubai, one of the safest city in the world ya. Salah satu kota teraman di dunia. Kamu jam piro tengah malam, subuh jalan no one going to worry you. Nggak ada yang bakalan doing something bad to you. No harassment, no sexual abusement, nothing. Nggak bakalan, oke? That's for Dubai, oke? Sekarang ke Norway ya. Salah satunya dia bilang Norway juga kan. Nggak di Dubai, nggak di Norway, nggak di Indonesia, sama aja. Sekarang saya talking about Norway. Saya bilang tadi, gang piro omamu nang Norway? Nomor piro? Hah? Jalan opo jenenge? You don't have an idea about Norway. How the system is, bagaimana mereka bersosialisasi. Kamu tidak tahu sama sekali tentang Norway. Norway, anak-anak nomor 1 concernnya dilindungi ya. Paling dilindungi. Jangankan tentang itu ya, seks apa sih, ngeliatin begitu ya. Orang tua saja, orang tua bentak anak lo, bentak yang kayak bentak gitu, itu sudah dapat apa ya, callingan, udah dapat telepon dari dinas anak ya. Kamu bakalan dipanggil dan itu sentence-nya tergantung ya apa yang kamu lakukan. Kalau masih light, masih oke gitu, mungkin di pemerintah di Norway masih kasih terapi, live terapi, kenapa apa yang gini-gini. Pokoknya kamu bakalan dibikin itulah, ribet, susah gitulah ya. Kalau sampai udah parahnya itu, anakmu bisa dipisahkan dari kamu. Sedih kan? Anakmu, kamu yang lahirin. Jadi bukan kamu yang punya anak, negara yang punya anak. Jadi mereka bisa take it your own children. Karena government merasa tidak aman bersama kamu. Gitu tuh. Betapa anak itu di nomor 1 di Norway ya. Anak itu nomor 1 di Norway. Jadi kalau ada orang begituin ke anak ya, anak-anak dalam konten bayi sampai 18 years ya. Ya sampai 18 tahun. Anak saya masih 14 tahun. God, crazy. Crazy nggak sih? Dan wanita ini seolah-olah ngerti the rule of Norway. Dan tahu nggak, di sekolah itu teman-teman itu diadakan investigasi berkala, right? The child, what is barnevakt? Barnevakt. Yeah, barnevakt. They like regularly they check to the school, like asking you how yeah. They come often. So Yeah. they come often to the school. Ya, dia apa sih? Secara berkala bertanya kepada anaknya sendiri di sekolah ya teman-teman, di sekolah. Jadi tell the parents. Dia nggak kasih tahu orang tuanya. Jadi mereka itu kayak sidak gitu loh ya, kayak dadakan gitu. What they ask ini, Justin yang ini. Jadi when was the last time they came? They came like I ended school in April, so April, May, so they came in like March.
and they were You tell them. they were like, oh, so like we're just like concerned because we haven't done a health checkup in some time, so we're just picking out random students from the class that we can ask questions about. They didn't tell the whole class that they were gonna ask questions about barnbarn and stuff. They were just like, oh, we just have some questions, like an interview. So they just pick random people out of the class. I just so happened to be one of them. So what kind of question they ask? Can you tell teman-teman, tante, kakak? Can you tell them what kind of question when you you're got? at home, do your parents hit you? And then you just give them an answer. You just give them yes or no answer for all of them. Okay, it's just yes, no. And then they just they ask like a very many questions. It was like an hour-long interview. Like, when you're at home, are you scared to go home because your parents or your siblings or something, do they harm you mentally or physically or like stuff like that? Like, do your parents offer you alcohol? Do your parents do some sketchy stuff? Like, do you feel safe at home at school? So you just answer those questions, and then a lot of people have actually inrömmet that they don't feel safe and stuff. So they send the barnbarn to their house to talk to the parents. Yes. Yes. And they don't tell the parents, oh no, your child has said this thing, because obviously that's gonna be worse. So they're like, oh, we got a couple complaints or something, or like stuff like, or just like, oh, just normal check-in and stuff. That's what they say. Yes, begitu teman-teman. Dengar sendiri kan? Itu random check. Jadi bukan hanya itu, kalau juga anak merasa tidak aman, teman-teman di rumah merasa gimana? Merasa disakitin, kekerasan atau apapun. Jadi anak tuh bisa ngadu ke guru, ya. Biasanya kalau anak-anak merasa nggak safe, merasa dalam bahaya, anak-anak bisa kasih tahu gurunya. Gurunya bakalan itu apa? Call the dinas anak itu, teman-teman. Sorry ya, saya ini kayak berapi-api. Saya tuh kayak kesel, pengen ketawa. Kok sok tahu gitu loh. Apakah dia tahu? Dia bilang Norway juga bakalan, nggak bakalan. Hey, kamu bakalan, ya ampun, finish your career because of that stupidity. You don't have chance. Nggak ada kesempatan melakukan hal itu. Kamu catcalling, melihat melototin kayak gitu. Hey, di Norway ya, orang ya kalau udah summer itu ya, saya kasih tahu ya, di pantai mereka itu topless ya, Ja, det är solsaj. Ja, jag vet det, men det är lite scary. Ja, det är solsaj på stränderna. Jag såg det. Jag såg det också. Jag såg det. Jag såg det också. Oh. Ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ya mereka selesai. Berjemur. Maaf teman-teman, saya pakai bahasa Norway, bahasa Inggris. Kayak bukan saya kesok-sokan keluar negerian, teman-teman. Kadang itu yang keluar lebih cepat daripada otak saya gitu. Maksudnya biar ini teman-teman. Biar cepat aja lah. Soalnya my brain work fast gitu loh ya. Jadi bukan karena saya sok ke luar negerian itu saya dituntut untuk ngomong cepat. Kalau pas nyantai gitu baru saya bahasa Jawa kaken gitu ya. So ya, gimana tadi ya? Ya pokoknya ya tadi cewek-cewek jangankan di beach, they even do the sunbathing in their lägenhet. Ya, di apartemen mereka. Jadi apartemen mereka itu keadaan balkoni kan. Jadi mereka tuh duduk di situ pakai bikini, they wearing bikini in their balcony to selesai. Mereka pakai bikini yang seksi itu, seksi. Pokoknya minim lah. Di balkoni mereka, di balkoni dan Lelyhet itu apartemen itu di jalanan, pokoknya di sentral lah, tempat orang lalu lalang gitu. Ya biasa aja, mana ada laki-laki, susune menyala susune gitu, nggak ono. Gendeng kayak gitu, itu mempermalukan diri sendiri. Nggak ada kayak gitu, Jadi kamu wanita ini yang terlalu sok tahu, you don't have
no idea about Norway. Jadi tidak ada itu abuse, sex abusement, catcalling. It's just crazy. I want to laugh. Dan saya bilang, otakmu tuh nggak, otak apa ya? Saya bilang ya, otak zaman orang purba mundur gitu loh, primitif, mundur. Hey, you don't know anything. Jadi kamu, you have no right to have, kasih apa ya, kasih masukan, kasih omongan, kasih statement tuh kamu nggak ada hak karena kamu nggak tahu itu. Tapi if you know exactly about Norway, then you can put your own opinion, tapi ingat harus benar. So don't comment about something you don't have idea. Don't mempermalukan diri sendiri. Nggak perlu. Habis itu dia lari ke sana ke sini, kamu sok ke ini keluar negeri. Pokoknya nggak nyambung deh. Saya pikir aduh, pokoknya aneh gitu. Larinya kemana-mana gitu jadinya. Dan dia sebutin Indonesia juga. Ya, yes. Gimana ya teman-teman? Ya, saya bilang lagi, laki-laki ya memang syahwatnya lebih tinggi ya, tapi saya percaya di Indonesia, saya kemanapun setiap saya pergi ke Indonesia, nggak ada laki-laki yang begitu kayak gimana gitu ya. Mungkin ya mereka di Indonesia ya kan rumahnya mereka sendiri, orang-orang Indonesia. Kalau di sini kan di Dubai kan pekerja imigran yang kerja nggak ketemu itu lama, jadi mereka begitu. Jadi kalau menurut saya di Indonesia ya, saya masih oke lah. Indonesia masih itu ya, ada tata krama unggah-ungguhnya. Gak mungkin lah teman-teman sama laki-laki sampai kayak gitu. Aduh, no, I don't think so. Enggak. Saya pikir kalau Indonesia ya masih lebih sopan lah ya daripada yang saya pernah lihat di sini. Kalau saya ke sana, everything is fine. Mungkin ada sebagian begitu, tapi yang saya temuin tidak ada yang levelnya serendah itu, enggak. Jadi kayak dia tuh mengkategorikan semua orang-orang di Indonesia itu laki-lakinya seperti itu. Jadi, hey Mbak, kalau lelaki Anda seperti itu bejat ya, dia bilang bejat gitu ya. Kalau laki-laki Anda yang bejat, jangan mengeneralisasi semua laki-laki di Indonesia begitu. Nggak boleh gitu loh, nggak boleh begitu ya, jangan ya dek ya. Jadi ya just jangan terlalu kasih opini tentang sesuatu yang tidak kamu tahu. That's dangerous, very dangerous. Dan ini video ini nyambungnya ke ini ya, nyambungnya ke short yang satu lagi yang tentang name card yang berkeliaran di jalan yang disapu oleh petugas yang nyapu. Itu terlalu banyak sekali emang limbah-limbah name card itu. Terus saya kan ada bikin short itu ya teman-teman. Terus dia gini, orang nafsu di mana aja juga banyak. That's right. Zaman now gitu loh. Di Indonesia aja udah pada bejat kok. Kenapa ya dia kayaknya terlalu gini ya, terlalu apa sih, merendahkan orang Indonesia ya. Ya oke, bejat emang di mana-mana, tapi ya you don't need to be rude gitu loh. It's so mean gitu loh. Komen yang aneh-aneh, kamu tuh masih mentalnya Indonesia, nggak cocok tinggal di ya memang saya orang Indonesia, I'm proud to be Indonesian. Terus dia merendahkan Indonesia. Ya sudah teman-teman, pokoknya intinya ya begitulah. You don't have any idea, you don't have the idea about what you talking about. Jadi ya please jangan berbicara tentang hal yang tidak Anda kuasai materinya, oke? Itu mempermalukan diri Anda sendiri, oke? Sorry, I block you karena memang benar-benar apa ya, terlalu nggak bermutu gitu. Imagine kalau anak saya yang baca, dia bakal sedih banget gitu ya, akan merasa gimana ya, is something wrong about my dress, no. Jadi saya pernah komen kayak war comment, dia balas, saya balas. Jadi saya at the end saya bakalan block dia. Pokoknya saya ini orangnya suka berargumen ya, suka balas gitu. Tapi at the end saya harus pikirin, aduh kalau saya begini terus nanti kalau anak saya baca gimana gitu loh. Jadi sorry, I block you. So
please next time jadi orang yang lebih bijaksana ya. Imagine kalau saya berkomentar begitu tentang anak Anda, bagaimana perasaan Anda? Anda punya keluarga kan? Anda bukan lahir dari batu kan? Jadi pahami, apakah Anda seorang ibu, apakah Anda seorang wanita, mempunyai anak atau adik atau apapun itu, just concern tentang itu. Mungkin apa ya? Kita nggak tahu. Saya berdoa supaya itu jangan terjadi pada keluarga Anda. Oke? Just don't be mean. Be nice. Spread love. Oke? Wanita support wanita. Oke? Harus saling supporting. Kok bisa sih? Kok bisa sih komennya so negatif kayak gitu? I kind of ingat ya, wanita bukan objek ya. Anda wanita, harusnya Anda support wanita, oke? There's nothing wrong about what a woman wearing. There's nothing wrong karena mereka korban. Mereka korban ya. Laki-laki kalau mereka nafsu, it's not because what they wear. It just udah kotor aja otaknya, oke? Sudah kotor. Jadi menurut saya it's not your property. Jadi jangan mengini sesuatu yang bukan milikmu. Jadi you have no right. Tapi ya sudahlah ya. Jadi I forgive you. Saya berdoa itu tidak terjadi pada keluarga kamu, oke? Ya teman-teman, sorry sangat panjang video kali ini. So that's it for today. Ya itu aja teman-teman. Saya doain teman-teman sehat selalu, berbahagia selalu, selalu di circle yang positif semua, selalu berpikir positif. Begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka dengan video saya, teman-teman skip saja. Nggak usah kasih komentar yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Kalau nggak suka skip. Bagi yang sudah subscribe, just unsubscribe me. I don't have problem with that. That's fine, totally fine. Saya cuma mau ngurangin orang yang negatif gitu ya teman-teman. Kayaknya itu nggak perlu gitu loh, it's toxic, nggak perlu. Kalau kalian nggak suka, just skip. Don't leave any negative comment in kolom komentar. I don't need that one, okay? Stay blessed, love you, bye for now.